Belum lama ini, dunia masih dibuat terperangah melihat 105 juta pengunjung membanjiri Dubai Mall setiap tahun. Bagai aliran air terjun manusia tanpa henti yang membasahi lantai marmer megahnya. Namun memasuki tahun 2026, satu-satunya suara yang tersisa di sini hanyalah gema langkah kaki Anda di atas lantai mengilap yang sunyi. Kita sedang membicarakan penurunan pendapatan hingga 30%. Lorong-lorong raksasa yang kini sepi, dan merek-merek mewah yang mulai angkat kaki diam-diam. Dubai Mall bukan sekedar kehilangan turis berkantong tebal. Tempat ini tampak kehilangan jiwanya sekaligus pilar finansial terkuat yang selama ini menopangnya. Mari kita bedah isi kota hantu termegah ini untuk mengungkap kenyataan pahit di balik gemerlap lampu LED yang kini tak mampu lagi menutupi kehancuran. Pernah dipuji sebagai keajaiban dunia modern sekaligus kiblat konsumerisme, benteng senilai 20 miliar dolar ini sekarang mulai merasakan kepahitan yang nyata. Ini adalah krisis besar yang tampaknya enggan diakui secara terbuka oleh banyak pihak di Timur Tengah. Sulit dipercaya bahwa pendapatan retail dan hiburan di sini diperkirakan telah lenyap sekitar 30% hanya dalam waktu 18 bulan terakhir. Diawali kemerosotan 18% pada 2024. Lalu pada paruh pertama 2025, hantaman keras kembali terjadi sebesar 12%. Bahkan para pemegang saham Emaar Properties pun kini mulai ketar-ketir melihat laporan keuangan mereka. Sangat ironis, di saat statistik pariwisata berupaya memamerkan angka kunjungan yang luar biasa di Dubai, pendapatan real di jantung kota ini justru mengungkap fakta yang bertolak belakang. Tampaknya para pelancong kini datang hanya untuk berfoto-foto, alih-alih membuka dompet mereka untuk berbelanja. Jika dulu kita harus berdesakan di tengah lautan manusia hanya untuk melangkah, pemandangan sunyi saat ini pasti akan membuat Anda terkejut setengah mati. Jumlah pengunjung pada hari biasa dilaporkan telah merosot hingga 40% dibanding masa kejayaannya di tahun 2023. Mall raksasa seperti Dubai Mall membutuhkan sekitar 200.000 hingga 250.000 pengunjung setiap hari hanya untuk menutup biaya operasional pendingin ruangan raksasa di tengah gurun dan perawatan akuarium jutaan liter. Namun kenyataannya, angka kunjungan saat ini kabarnya hanya bertahan di kisaran 140.000 orang saja. Di saat beban biaya operasional yang membengkak terus melahap anggaran setiap hari, sementara pengunjung kian menyusut, kenyataan bahwa kita bisa melenggang bebas di lobi utama tanpa berpapasan dengan siapapun bukanlah sebuah kemewahan lagi. Ini adalah sinyal bahaya yang nyata. Era turis yang royal membelanjakan uang mereka tampaknya perlahan mulai berakhir. Rata-rata transaksi belanja anjlok dari $115 menjadi hanya $76. Penurunan 33% ini jelas sangat memukul. Kemuraman ini melanda rata ke setiap sudut yang dulu dibanggakan Dubai. Sektor busana mewah yang biasanya memajang tas-tas seharga rumah mewah, kini terpaksa menyaksikan kemerosotan penjualan yang mengejutkan hingga 45%. Bahkan etalase berkilau jam tangan dan perhiasan mahal kini kehilangan daya tariknya, dengan penjualan merosot 38%. Bukti nyata bahwa kaum jacat pun mulai mengetatkan ikat pinggang mereka. Sektor makanan dan minuman yang selama ini dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir pun kini mulai goyah. Restoran ikonik Amerika seperti The Cheesecake Factory dan jaringan kedai bistik premium yang dahulu selalu antre, kini mengalami penurunan sebesar 22%. Pengunjung hari ini tampaknya lebih bertindak sebagai penonton pameran ketimbang pembeli aktif. Mereka menikmati hiburan gratisan, berdiri menonton pertunjukan air mancur. Namun saat melewati gerai seperti Tiffany & Company atau butik adibusana, mereka hanya berdiri di luar dan sekedar menatap kaca toko. Di balik kemegahan luar, tersimpan beban keuangan yang sangat berat. Kabarnya, Emaar menanggung utang sekitar $7,6 miliar dengan Dubai Mall sebagai jaminan utamanya. Namun dengan tingkat kekosongan mencapai 11%, setara lebih dari 130 toko yang gelap dan berdebu, keyakinan para investor tampaknya mulai goyah. Jika dahulu orang rela mengantre panjang demi menyentuh koleksi terbaru Chanel atau Dior,
Kini tempat itu seolah tidak menyisakan apa-apa selain gema langkah kaki kita sendiri. Atrium raksasa ini sebenarnya dirancang untuk menonjolkan kemewahan tak tertandingi. Sekarang ruangan luas itu justru menjadi pengeras suara yang mempertegas kesunyian karena sepinya pengunjung. Cahaya terang dari layar-layar LED raksasa tetap menyinari lorong-lorong yang sepi, melahirkan sebuah kontras yang ganjil. Rasanya seperti pihak manajemen sedang memaksakan riasan tebal pada wajah yang kian memucat. Anda mungkin menyadari adanya perubahan tak biasa dalam operasional harian mereka. Banyak toko kini tampak enggan membuka pintu tepat jam 10 pagi. Mereka menunda pembukaan hingga tengah hari, lalu buru-buru menutup gerai pada jam 8 malam. Sebuah taktik nekat untuk memangkas biaya listrik dan pegawai yang mereka harap tidak akan pernah kita sadari. Rasanya ada kejanggalan besar saat kita menyadari bahwa 11% ruang retail yang setara dengan 130 unit lebih kini dibiarkan gelap gulita atau ditutupi dinding pembatas sementara. Bagi ikon global sekelas mall ini, ratusan toko yang tutup dan berdebu jelas bukan sekedar fase penyesuaian bisnis biasa. Bahkan raksasa Amerika sekelas Bloomingdale's pun gagal meloloskan diri dari pusaran krisis ini. Laporan intelijen kami mengungkap mereka telah merampingkan gerai, menutup bagian perabot rumah tangga demi bertahan pada produk kebutuhan pokok. Kemunduran sunyi ini mulai merayap ke aspek terkecil. Kita bisa melihat eskalator yang dimatikan demi menghemat daya listrik, serta debu tebal yang menutupi papan nama merek-merek yang hengkang. Kepergian label legendaris seperti Roberto Cavalli tampaknya hanyalah puncak dari gunung es. Pengunduran diri ini kerap dilakukan diam-diam lewat pintu belakang demi menjaga kestabilan pasar media yang kian sensitif. Tak hanya merek premium, gerai mode cepat pun kini mulai menghitung ulang kesenjangan antara harga sewa selangit dengan angka penjualan yang terus merosot tajam. Sengketa hukum dan negosiasi sewa yang alot kini sedang bergulir panas. Keributan di area yang dikuasai pemain raksasa seperti Galeries Lafayette menjadi bukti paling nyata adanya keretakan dalam kesepakatan bernilai jutaan dolar. Ketika para mitra mulai melayangkan ultimatum, Emaar Properties tampaknya harus jatuh bangun menahan penyewa dengan menawarkan diskon biaya layanan sementara. Bayangkan para pramuniaga bersetelan rapi, berdiri mematung berjam-jam layaknya patung lilin, tanpa ada satupun pembeli yang datang. Kemerosotan moral karyawan ini sulit disembunyikan. Karyawan berprestasi yang dulu hidup makmur dari komisi transaksi ribuan dolar, kini terpaksa mencari peluang di sektor lain, atau bahkan memilih angkat kaki dari kota ini. Apa sebenarnya akhir dari lingkaran setan penurunan ini? Mutu layanan kian merosot, memberi alasan bagi pelanggan kelas atas yang sangat peka untuk berpaling. Kini Anda dan saya menyaksikan pergelaran busana akbar yang dulu melambungkan nama Dubai Mall, telah dipangkas habis hingga ke batas paling minimum. Pesta-pesta mewah kini lenyap, berganti acara kecil seadanya. Sebuah petunjuk kuat bahwa anggaran pemasaran mereka telah habis total. Pernahkah Anda dan saya membayangkan apa yang terjadi saat mesin uang raksasa tiba-tiba seret? Sementara biaya perawatannya terus menelan jutaan dolar setiap hari. Bayangkan saja biaya untuk mendinginkan 5,4 juta kaki persegi area retail pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Padahal suhu luar Dubai menembus 100 derajat Fahrenheit. Ini bukan lagi sekedar masalah ekonomi biasa. Ini adalah perang mahal melawan hukum alam. Merawat keajaiban buatan ini rupanya menjadi mimpi buruk finansial. Dubai Aquarium dengan 10 juta liter airnya menuntut sistem filtrasi dan pengatur suhu yang menyala 24 jam penuh. Ironisnya lagi, ada arena seluncur es seukuran standar Olimpiade di sana. Blok es raksasa ini terus dipertahankan di tengah gurun pasir yang terik hanya untuk segelintir pengunjung yang terus menyusut. Layar iklan LED yang berkilau dan sistem pencahayaan mewah tetap menyala siang malam. Namun mereka hanya menerangi lorong-lorong sepi tanpa ada turis kaya yang datang. Penyelidikan kami menunjukkan bahwa sang induk usaha, Emaar Properties, kini terhantam realitas pahit yang sangat ditakuti investor Wall Street. Jeratan utang memikul beban raksasa sekitar 7,6 miliar dolar
MR tampak terjebak dalam cengkraman suku bunga global yang terus melambung. Ketika Dubai Mall yang diagungkan sebagai mahkota emas tak lagi menghasilkan arus kas kuat, pembayaran utang ini tentu membuat pemegang saham cemas setengah mati. Ada kontradiksi nyata di sini. Para pemegang saham terus menuntut dividen. Padahal perusahaan butuh setiap sen untuk investasi ulang demi menstabilkan operasional mereka. Saat pendapatan tak lagi cukup melunasi pinjaman, risiko penurunan peringkat kredit bukan lagi sekedar bayangan jauh, melainkan ancaman nyata di depan mata. Kenyataan terpahit dari model bisnis ini adalah mereka tidak bisa begitu saja memangkas biaya demi menutup anjloknya pendapatan. Demi mempertahankan jenama mewah seperti Ralph Lauren atau butik jam tangan kelas atas, Dubai Mall tidak boleh membiarkan lorongnya berdebu atau tampak kekurangan penjaga. Memadamkan lampu atau mematikan beberapa lift demi hemat listrik justru akan langsung memberi sinyal bahwa kapal mewah ini sedang karam. Akibatnya jutaan dolar tetap harus dihamburkan untuk kampanye pemasaran dan dekorasi megah setiap kali musim liburan tiba. Ini hanyalah upaya putus asa demi menjaga ilusi kemakmuran. Padahal di balik kemilau itu, arus kas operasional bersih mereka terus bocor dengan sangat mengkhawatirkan. Jika kita bedah struktur keuangannya, jurang antara pemasukan dan pengeluaran kian melebar. Istilah bakar uang kini menjadi momok mengerikan di ruang rapat direksi MR. Meskipun berada di wilayah kaya minyak, biaya jaringan listrik dan utilitas di Dubai tetap tercekik oleh lonjakan harga energi global, serta pembengkakan biaya operasional. Mari kita tengok masa kejayaan mereka. Saat turis asal Cina menyumbang hingga 22% dari total pelancong asing di Dubai. Merekalah yang menopang seluruh sektor barang mewah. Kelompok yang membuat butik-butik di Fashion Avenue selalu disesaki pembeli. Kini kenyataan pahit menghadang. Kelompok ini merosot hingga 48% sepanjang 2024 hingga 2025. Bila kita menyusuri koridor mewah yang dulu dikhususkan bagi kaum super kaya, hilangnya rombongan belanja turis sangat terasa. Sebuah kekosongan yang begitu nyata. Para individu yang biasanya menghabiskan puluhan ribu dolar tanpa berkedip, kini seolah lenyap, menyisakan koridor-koridor yang terasa begitu lapang. Para pramuniaga hanya bisa saling pandang. Krisis properti dan rekor pengangguran di Cina telah menghancurkan hobi pamer kekayaan yang selama ini menghidupi Dubai Mall. Ketika kekayaan mereka menguap, orang-orang mulai belajar berhemat secara finansial ketimbang menghamburkan uang untuk perjalanan mewah. Sektor jam tangan dan perhiasan mewah, tempat transaksi 3.000 hingga 10.000 dolar biasanya terasa lumrah, kini menderita kejatuhan terparah dengan pendapatan anjlok 38%. Butik mewah yang dulu gencar merekrut staf berbahasa Mandarin untuk setiap giliran kerja, kini ironisnya harus menghadapi penumpukan karyawan. Bahkan koleksi edisi terbatas khusus selera Asia kini terbengkalai di etalase. Berdebu dimakan waktu dan menjadi beban modal kerja yang berat bagi para peritel. Dinama prestisius asal Amerika seperti Harry Winston sejak lama dikenal sangat memanjakan para klien elit mereka. Kini mereka terpaksa menyaksikan etalase berkilau mereka menjadi jauh lebih sepi dari biasanya. Rupanya, maraknya pusat belanja bebas bea di Hainan dan kebijakan Cina melokalkan konsumsi barang mewah membuat penerbangan ke Dubai kehilangan daya tariknya. Untuk apa menempuh penerbangan 8 jam jika Anda bisa membeli tas mewah yang sama di dalam negeri dengan harga mirip? Segala upaya pemasaran khusus konsumen Cina, mulai dari dekorasi tahun baru Imlek yang megah hingga kampanye promosi eksklusif, tampak berakhir sia-sia. Saat para konglomerat ini berhenti berbelanja, seluruh ekosistem mulai dari restoran bintang 5 hingga hotel mewah di sekitar Burj Khalifa pun mulai terantam badai krisis. Bagaimana menurut Anda dan saya? Sanggupkah Dubai mencari sumber pendapatan baru? Atau haruskah kita menerima bahwa era ketergantungan pada uang Asia Timur telah berakhir? Ikon bernilai miliaran dolar ini perlahan berubah menjadi sekedar ruang pamer gratis bagi platform belanja daring. Platform global seperti Farfetch dan Net-a-Porter sangat piawai mengantarkan barang mewah langsung ke pintu konsumen. Dengan kebijakan pengembalian yang sulit ditandingi butik fisik konvensional. Di ranah lokal pun kemunculan pesaing seperti Nun yang disokong modal raksasa
terus merebut pangsa pasar dengan kecepatan luar biasa. Seiring pergeseran jenama mewah ke model penjualan langsung ke konsumen, peran perantara Dubai Mall tampaknya mulai pudar di telan zaman. Investigasi kami mendapati bahwa konsumen muda Timur Tengah, yang seharusnya menjadi tumpuan masa depan mall ini, memiliki definisi kenyamanan yang sangat berbeda. Ketimbang membuang waktu mencari parkir dan berjalan kaki 3 hingga 4 mil di lorong dingin, mereka lebih memilih berbelanja dari sofa lewat Instagram atau TikTok. Pusat perbelanjaan ini mungkin tetap ramai di akhir pekan, namun mereka datang hanya untuk makan atau sekadar berkumpul, bukan berbelanja. Bagi generasi ini, mall hanyalah tempat melihat barang, sementara aplikasi seluler adalah tempat membeli. Kita tentu sering melihat mereka menjajal sepatu di toko, lalu memesannya secara daring demi diskon tambahan. Temuan kami menunjukkan transaksi di atas 2.000 dirham, setara $540, oleh konsumen muda di bawah 35 tahun, anjlok 29%. Ini bukan sekadar penurunan acak, melainkan bukti nyata adanya perpecahan antar generasi yang fatal. Konsumen lokal yang dulunya menjadi tambang emas, kini beralih ke ekosistem digital yang dinamis. Dampaknya, angka penjualan di toko fisik merosot ke titik terendah dalam sejarah. Sangat sulit mempertahankan kemegahan ketika orang-orang datang hanya untuk bersuah foto demi media sosial, lalu pergi tanpa membelanjakan $1 pun di kasir. Bayangkan tekanan luar biasa pada para pramuniaga. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam melayani pelanggan hanya untuk menyadari toko mereka cuma dijadikan ruang pamer sebelum konsumen membeli secara daring. Hal ini tidak hanya memangkas komisi mereka, tetapi juga memicu gelombang pengunduran diri di sektor retail tradisional. Mempertahankan toko utama seluas ribuan meter persegi kini tampak semakin tidak masuk akal di tengah era logistik modern. Banyak jenama mulai menyadari bahwa beriklan di Google atau membayar pembuat konten memberikan hasil jauh lebih tinggi daripada membayar sewa selangit di Dubai. Apakah kita sedang menyaksikan akhir dari era megah yang kini digantikan oleh algoritma sunyi di balik layar ponsel? Keperkasaan dolar Amerika Serikat sepanjang 2024 hingga 2025 mungkin kabar baik bagi warganya, tetapi bagi Dubai, ini adalah kutukan. Ketika mata uang lokal menguat seiring dolar, turis Eropa dan Asia tersadar bahwa membeli tas mewah atau jam tangan di sini tidak lagi semurah dahulu. Ironisnya, barang yang diburu turis Inggris atau Prancis pada 2022, kini harganya melonjak sekitar 15 hingga 20% akibat gejolak kurs. Bagaimana perasaan seorang pria asal London saat menyadari bahwa belanja langsung di Bond Street jauh lebih murah daripada terbang jauh-jauh ke Dubai? Ditambah lagi, aliran dana dari konglomerat Rusia yang dulunya menjadi penyelamat sektor barang mewah, kini mulai tersendat. Angka tersebut merosot hingga 60% akibat sanksi perbankan internasional, serta melemahnya nilai mata uang rubel. Jelas sekali bahwa Dubai Mall bukan lagi satu-satunya penguasa. Kebangkitan Dubai Hills Mall dan area terbuka modern seperti City Walk kini sedang melancarkan strategi pengepungan yang cerdik. Pusat perbelanjaan baru ini menyasar psikologis konsumen muda yang mulai jenuh dengan skala megah yang melelahkan. Mereka lelah berjalan jauh di dalam Dubai Mall, sementara konsep personal dari para pesaing baru terus menggerus basis pelanggan yang kian menyusut. Dengan banyaknya pilihan yang lebih segar dan praktis, kejayaan monopoli Dubai Mall kini perlahan hanya menjadi sejarah masa lalu. Kenangan dari masa ketika ukuran raksasa dianggap terbaik. Pernahkah Anda dan saya menyadari bahwa pelanggan paling setia Dubai mungkin justru yang mempercepat kejatuhannya? Melalui strategi visi Arab Saudi 2030, negara tetangga tersebut berupaya keras menahan devisa mereka agar tidak keluar. Hal ini menyasar warga mereka yang sebelumnya menyumbang hingga 20% dari total pengunjung di Dubai Mall. Munculnya kawasan ultra mewah seperti Via Riyadh menantang langsung Fashion Avenue dengan layanan eksklusif yang bahkan membuat Dubai merasa tersaingi. Seiring korporasi multinasional memindahkan kantor pusat ke Riyadh demi mematuhi kebijakan baru Arab Saudi, Dubai tidak hanya kehilangan turis, tetapi juga ekspatriat kelas atas. Sangat jelas bahwa setelah guncangan ekonomi beberapa tahun terakhir,
Cara masyarakat membelanjakan uang telah berubah total. Para pelancong masa kini lebih memilih berinvestasi pada kenangan tak terlupakan daripada membeli barang yang bisa dipesan lewat Amazon. Anggaran wisata kini dialihkan untuk petualangan gurun, pesta kapal pesiar, atau aksi ekstrim bersama Skydive Dubai, alih-alih berakhir di meja kasir. Secara ironis, foto terjun payung di atas Palm Jumeirah bernilai sosial jauh lebih tinggi dibanding berpose di butik mewah. Konsumen kini memburu kebebasan di alam terbuka daripada berjalan di lorong tertutup. Bukankah konyol saat sebuah pusat perbelanjaan mencoba meniru segalanya, tetapi gagal menghadirkan kesegaran angin laut yang sesungguhnya? Bagi generasi Z dan milenial, Dubai Mall kian terasa seperti sangkar beraca raksasa yang hampa tanpa jiwa. Definisi kemewahan kini telah bergeser. Bukan lagi soal pameran megah, melainkan keunikan dan personalisasi. Mereka merasa sesak dalam ruangan dengan suhu dan pencahayaan yang sangat diatur, di mana segalanya tampak dipoles secara palsu. Tanpa keunikan, skala masif Dubai Mall justru membuatnya tampak seperti pusat perbelanjaan pinggiran kota di Amerika. Hanya saja lebih luas dan bermarmer. Tanpa kedalaman budaya dan nilai sejarah, tempat ini hanyalah mesin konsumsi hampa yang gagal menarik generasi muda pemburu keaslian. Generasi baru konsumen kini mulai menolak konsumerisme massal dan dominasi berlebihan dari korporasi multinasional raksasa. Daripada berjalan berjam-jam demi membeli Nike atau Apple, anak muda kini beralih mendukung merek lokal independen yang mengusung tanggung jawab sosial. Prinsip kesederhanaan membuat aktivitas belanja di mall raksasa dianggap kuno, bahkan sekadar membuang-buang waktu yang berharga. Dubai Mall terlalu terobsesi menjadi mesin pencetak uang, hingga lupa membangun ikatan emosional dengan para pengunjungnya. Semua dirancang kaku berdasarkan kalkulasi algoritma bisnis, merusak sensasi penemuan acak yang merupakan elemen paling krusial dari perjalanan. Mari kita amati Le Fossus, toko yang diklaim sebagai gerai sepatu terbesar di dunia. Dulu menjadi kebanggaan, kini mereka terpaksa memangkas hingga 30% karyawannya demi bertahan dari badai finansial. Saat raksasa retail mulai menghitung setiap sen pengeluaran untuk gaji pekerja, Anda bisa membayangkan betapa kritisnya situasi ini. Tekanan hebat kini turut melanda pasar swalayan besar serta jaringan restoran mewah. Perlu kita ingat bahwa nyawa retail mewah ada pada dedikasi stafnya. Namun saat penjualan hancur, komisi karyawan diperkirakan telah lenyap sekitar 50 hingga 60%. Akibatnya, para pekerja terbaik yang paling memahami konsumen kelas atas kini perlahan meninggalkan koridor megah ini untuk mencari peluang di tempat lain. Ketika pilar pelayanan terbaik itu lenyap, apa yang tersisa di sini hanyalah sebuah cangkang pajangan yang kosong. Pihak manajemen tampak terjebak dalam perangkap klasik bisnis sekarat, memangkas biaya demi menyelamatkan margin, tapi perlahan justru mencekik diri sendiri. Penghematan ekstrim menurunkan kualitas layanan. Akibatnya, konsumen kelas atas yang sangat sensitif dan penuntut pun perlahan mulai angkat kaki. Kehilangan pelanggan memicu kemerosotan pendapatan yang lebih parah, memaksa pemangkasan anggaran yang lebih ekstrim lagi. Ini lingkaran setan. Sangat mustahil menjaga reputasi kelas dunia saat moral para karyawan hancur dihantui bayang-bayang pemutusan hubungan kerja setiap hari. Sebagai pengamat, Anda mungkin kecewa melihat dekorasi liburan di Dubai Mall kini kehilangan kilau megah yang dulu sempat memukau dunia. Alih-alih instalasi mewah bernilai jutaan dolar, kini mereka tampak mendaur ulang material lama atau memangkas kemewahan demi berhemat. Bagi pengunjung kelas atas yang berselera tinggi, kemunduran kualitas ini jelas terasa seperti sebuah pengkhianatan nyata terhadap ekspektasi mereka. Hilangnya pergelaran busana kelas dunia atau peluncuran produk eksklusif dari jenama besar seperti Nike atau Apple, yang dulu magnet media, kini digantikan oleh program diskon massal. Mengubah destinasi premium menjadi gerai diskon raksasa adalah cara tercepat untuk menghancurkan citra merek dan menjadikannya sekedar museum usang. Memang, arsitektur megah Dubai Mall harus diakui sangat memukau, dan akuariumnya pun berkelas dunia. Tetapi arah perkembangannya saat ini tidak lagi realistis. Pendapatan anjlok, toko-toko mulai sepi, dan perilaku konsumen yang dulu menggerakkan mesin ini kini berubah total.
Krisis nyata ini adalah alarm peringatan keras bagi seluruh penjuru kota. Dubai Mall sebenarnya masih bisa memimpin perubahan dengan berfokus penuh pada kuliner serta hiburan, menjadikan belanja sebagai prioritas kedua. Namun langkah itu menuntut kerendahan hati, suntikan modal baru, dan keberanian untuk membuang paksa model bisnis yang lama. Apakah Emaar Properties siap menghadapi kenyataan pahit ini? Saat Anda dan saya melihat kondisi Dubai Mall sekarang, mampukah mereka bangkit di tahun 2026? Atau justru era mall raksasa sudah resmi berakhir? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Namun sebelum itu, mari kita luruskan satu fakta penting. Ini bukanlah ramalan murahan. Untuk menebak tanggal pasti, kapan kehancuran ekonomi global berikutnya akan terjadi. Anggap saja ini peringatan nyata atas risiko geopolitik sistemik yang sering diabaikan begitu saja oleh para perancang strategi bisnis. Saya sangat menghargai kesediaan Anda menyimak investigasi ini hingga tuntas. Jika analisis ini membuka mata kita tentang rapuhnya dunia kemewahan yang tampak tak tersentuh ini, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Sampai jumpa di laporan investigasi berikutnya.